Masa lalu bisa menjadi bahan untuk munculnya pergumulan di masa kini. Apa yang terjadi di hari-hari kemarin bisa memunculkan bahan untuk hari ini kita bergumul tentang sesuatu yang mungkin menjadi trauma, sesuatu yang sudah berlalu tapi dampaknya masih kita rasakan hari ini. Namun apa yang kita gumulkan hari ini, apa yang menjadi masalah dan problem serta persoalan hari ini juga bisa menjadi bahan untuk kita mengkhawatirkan masa depan. Ketika kita bergumul berat dengan masalah misalnya keuangan atau problem yang terjadi dalam hubungan-hubungan di rumah tangga atau problem luka hati akibat konflik yang terjadi. Ini menjadi bahan untuk kita mengkhawatirkan bagaimana dengan masa depan hubungan ini. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan masa depan keuangan saya? Sulit sekali karena hari ini saja sudah sulit, bagaimana hari esok? Dan inilah memang manusia pada dasarnya, kita penuh ketakutan akan masa lalu yang masih berdampak ke masa kini. Juga kita penuh kekhawatiran akan hari esok yang berangkat dari kesulitan masa kini atau hari ini. Kita sangat membutuhkan Dia sang pemegang masa, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang untuk intervensi, campur tangan, bahkan berjalan bersama dengan kita. Kita perlu menyandarkan diri kepada Tuhan yang memegang ketiga masa itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kita butuhkan adalah agar mata hati kita menjadi terang, agar menghadapi masa depan pun kita bisa tenang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 19. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagian Efesus pasal 1 ayat 16-19 adalah cuplikan dari doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dia mengingat jemaat itu di dalam doa. Dan apa yang dia mohonkan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Masa itu maupun masa sekarang. Apa yang Paulus doakan? Paulus doakan agar Tuhan memberikan roh hikmat dan penyataan atau wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini menjadi dasar sekaligus cikal bakal, sekaligus bekal untuk seseorang menjalani hidupnya. Dan ini sangat vital, penting untuk dimiliki, hikmat dan wahyu. Hikmat berarti kebijaksanaan yang dari Tuhan, dan wahyu bicara soal penyataan. Bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada kita dan kita pegang penyataannya itu menjadi sandaran dan kekuatan kita. Menjadi andalan dan yang membuat kita mampu berjalan dengan kekuatannya. Karenanya ketika dikatakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sesungguhnya yang Paulus tekankan untuk orang-orang percaya adalah supaya seseorang bisa mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi, karena itu butuh dorongan untuk mengenal dengan benar, yaitu hikmat Tuhan dan pernyataan Tuhan. Dan ini semua yang menyebabkan mata hati orang percaya menjadi terang. Apa artinya mata hati menjadi terang? Dalam versi Alkitab lain dikatakan mata dari hatimu itu dicerahkan, have been enlightened. Atau di dalam bagian lagi dikatakan the eyes of your heart full of light. Mata hatimu penuh dengan terang, cahaya. Atau di dalam versi bacaan yang lain lagi dikatakan, aku berdoa supaya Allah membuka pikiranmu melihat kebenaran Tuhan. Semua ini definisi dari mata hati menjadi terang.
Saat dimana kekhawatiran akan masa depan memenuhi, maka mata hati kita gelap. Atau kita takut akan masa lalu, ada trauma, kita takut memulai lagi karena sudah terluka dari yang lalu. Dan sama, mata hati kita juga menjadi suram oleh ketakutan-ketakutan trauma itu. Tapi mata hati terang berarti kita bisa menyingkirkan segala macam ketakutan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Mata hati terang baru dimungkinkan kalau kita percaya kepada Tuhan dengan roh hikmat dan penyataannya. Ini yang menjadi kekuatan kita, atau mau dirangkumkan, Tuhan yang pegang inilah andalan kita. Tuhan yang pegang berarti Dialah yang memegang hidup kita, masa lalu kita, masa kini kita, masa depan kita. Sekaligus bicara Tuhan yang pegang berarti benar-benar kita andalkan pegangan tangan kita kepadanya, kita berpegang terus kepadanya, dan tidak kita lepaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran dan ketakutan, takut akan masa lalu dan khawatir akan masa depan tidak dapat melepaskan pegangan tangan kita kepada Tuhan. Tidak dapat melepaskan Tuhan dari pegangan dan genggaman hidup kita. Dia terus kita rangkum, kita rangkul sebagaimana Dia sudah lebih dulu mau merangkum dan merangkul kita. Ini yang menyebabkan mata hati kita jadi terang. Ada keterbukaan pikiran yang sangat luas, tidak berpikir sempit, melihat kebenaran Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan semata bicara hal rohani, tapi juga yang jasmani Dia urusi. Mata hati terang itu berarti juga melihat segala sesuatu dari terang sinar kasih Tuhan, sehingga tidak ada ruang gelap lagi. Tidak ada ketakutan dan lembah kelam lagi, karena kita sedang berpegangan dengan Tuhan dan Tuhan sedang memegang tangan kita. Disinilah mata hati kita jadi terang. Dan konsekuensinya, orang yang mata hatinya diterangi oleh hikmat dan wahyu dari Tuhan akan mampu menghadapi masa depannya dengan tenang. Bukankah dikatakan mata hati terang untuk apa? Supaya kita bisa tahu apa kandungan pengharapan yang ada dalam panggilan kita menjadi orang percaya. Bahwa di dalam panggilan Tuhan untuk kita percaya kepadanya, ada pengharapan yang disediakan. Ada jalan keluar dari setiap pergumulan dan masalah. Ada sukacita setelah duka cita. Ada kemenangan setelah kekalahan. Dan ada keberhasilan setelah kegagalan. Bahkan ada kebangkitan setelah kematian. Bukankah ini yang dalam hari-hari di mana kita mengingat tentang kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga, dan bahkan turunnya Roh Kudus yang menghibur kita, menandakan selalu akan ada pengharapan buat orang percaya yang baru kita bisa lihat bila mata hati kita terang. Kita bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita, betapa kaya kemuliaan yang disediakan bagi kita, betapa hebat kuasanya yang kita percayai bila mata hati kita menjadi terang. Karenanya mari beri hatimu sesungguhnya dan sepenuhnya seutuhnya kepada Tuhan agar diterangi oleh tangannya yang pegang kita, diterangi oleh kasihnya, diterangi oleh percaya kepadanya, diterangi oleh pengharapannya yang menyebabkan kita tidak khawatir lagi hari esok. Katakan, Tuhan, ini hidupku kuserahkan. Segala takutku, segala khawatirku, ku bawa kepadamu. Engkau pemilik masa laluku, Engkau pemegang masa hari iniku, dan Engkau pemegang masa depanku. Ku berserah kepadamu. Hati yang berserah tidak akan pernah kalah oleh keadaan, karena kita berserah kepada Dia yang menguasai keadaan, yaitu Tuhan kita. Dialah harapan kita. Dialah yang tidak dapat kita batalkan dan kita gagalkan segala karyanya. Oleh ketakutan, kekhawatiran kita tidak pernah akan mengenyahkan Dia saat dimana mata hati kita terang dan sadar bahwa Tuhan yang pegang itulah yang terus menuntun kita. Mari beri diri untuk terus dipegang oleh Tuhan agar mata hati jadi terang dan menghadapi masa depan dengan tenang. Karena ada harapan yang tidak pernah henti membayang hidup kita, memenuhi hidup kita, memberanikan kita untuk melangkah lagi, berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menyongsong hari esok bersama dengan Tuhan, Sang Pemegang hari esok. Dia pegang tanganmu, silakan kau beri tanganmu dipegang olehnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat jalani dan jelang hari esokmu. Amin.